Hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Diawali dari pembukaan hubungan tingkat konsulat pada tahun 1966 hingga hubungan diplomatik tingkat duta besar yang mulai terjalin pada tahun 1973. Dalam pilar kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan secara nyata membentuk Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation atau JTF-EC pada tahun 2007, kemudian direvitalisasi menjadi Working Level Task Force Meeting atau WLTFM. Selama perdagangan WLTFM pada tanggal 25 September 2013 di Seoul, Korea Selatan, menghasilkan 9 perencanaan utama kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama kemitraan strategis atau Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation yang ditandatangani dan diresmikan oleh kedua pemimpin negara, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Roh Moo-hyun, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 18 Mei 2011, di Bali diadakan pertemuan Joint Task Force ketiga sekaligus menjadi pertemuan WLTFM yang pertama. Revitalisasi tersebut dilakukan untuk merealisasikan dan menjalankan rencana kerja yang telah disepakati melalui kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan nasional, kerjasama investasi Korea Selatan di Indonesia akan dijalankan sesuai dengan wilayah yang potensial dan strategis sesuai koridor-koridor dalam MP3EI. Pertemuan kedua WLTFM dilakukan pada tanggal 24 Oktober di Seoul. Dengan menyepakati Economic Cooperation Goals, yaitu melanjutkan pembahasan pencapaian volume perdagangan 100 juta US dollar pada tahun 2020. Pertemuan ketiga WLTFM dilakukan pada tanggal 28 Februari yang dilakukan dengan acara peresmian sekretariat bersama yang digunakan untuk memonitor implementasi dari berbagai kesepakatan yang dicapai oleh setiap working shop. Dan dalam pertemuan keempat, ditujukan untuk memperkuat kerjasama bilateral ekonomi kedua negara dengan mengkontrol dan mengkoordinir Indonesia-Korea Joint Committee on Economic Cooperation, WLTFM, dan sekretariat bersama. Pertemuan kelima WLTFM menghasilkan pengembangan dalam kelompok kerja yang berjumlah 8 sektor menjadi 9 sektor kelompok kerja. Dan pertemuan WLTFM yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 29 September 2014 di Seoul, membahas tentang proyek kerjasama yang telah berlangsung sebelumnya dan proyek baru yang akan dilaksanakan. Penurunan perdagangan bilateral pasca WLTFM. Perdagangan kedua negara mencapai puncaknya pada tahun 2011 dengan total perdagangan tercatat mencapai 12,31 miliar US dollar atau meningkat sebesar 32,26%. Pada tahun selanjutnya, total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan mencapai angka 12,92 miliar US dollar atau meningkat sebesar 5,21% dibandingkan periode tahun 2011. Namun, pada periode tahun 2013, total perdagangan kedua negara menjadi 24.762,59 juta US dollar, mengalami penurunan sebesar 16,43%. Pada tahun 2014, total neraca perdagangan Indonesia dan Korea sebesar 23.688,14 juta US dollar
atau turun sebesar 4,32% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani masalah penurunan perdagangan bilateral pada kelompok kerja perdagangan dan investasi adalah menyepakati peningkatan perdagangan bilateral dengan menargetkan neraca perdagangan mencapai 100 miliar US dollar pada tahun 2020. Pencapaian target perdagangan ini didukung oleh rencana kedua negara untuk membentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Joint Study Group dan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement dibentuk bertujuan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan yang sedang mengalami penurunan. Penyelesaian permasalahan pada penurunan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan adalah dengan menyepakati terbentuknya Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dalam kerjasama capacity building, di mana klausul yang diajukan oleh Indonesia yaitu pembangunan fasilitas dan infrastruktur enggan disetujui dan dicoret dari Draft Plan of Action atau POA oleh Korea Selatan. Sehingga pada tahun 2014 dengan turunnya jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kerjasama ini tidak lagi dilanjutkan.